Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Analis Tingkat Kesuksesan Puskesmas pada Puskesmas Dempo dengan menggunakan metode Delon IMC Live. Di mana di sini akan memperkenalkan nama saya itu Dewi Noviani dengan NIM 1611025 dengan dosen pembimbing Ibu Nia Oktaviani. Mari kita selanjutnya akan membaca slide kita. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Analis Tingkat Kesuksesan Puskesmas pada Puskesmas Dempo dengan menggunakan metode Delon EMC Line. Baiklah, saya akan jelaskan latar belakang Puskesmas Dempo Palembang. Teknologi informasi pada suatu perusahaan sangat diperlukan untuk penunjang kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut agar proses yang dihasilkan bisa lebih cepat dan tepat. Saat ini teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap instansi, terutama dalam menjalankan segala aspek aktivitas perusahaan atau organisasi. Dalam penerapan suatu teknologi informasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan lain-lain. Dan adanya teknologi sangat membantu dalam bidang kesehatan. Salah satunya penerapan aplikasi sistem Puskesmas dengan melibatkan pengguna atau user terkait setiap aspek. Di sini, Puskesmas Dempo merupakan salah satu layanan kesehatan masyarakat yang berdiri sejak tahun 1950 dalam bentuk kesehatan Puskesmas. Puskesmas Dempo telah menerapkan Puskesmas. Penggunaan Puskesmas mulai dilakukan pada tanggal 4 Januari 2018 dengan memberi tambahan fasilitas karyawan untuk pemuda kinerja. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan bahwa Puskesmas memanfaatkan untuk memenuhi ketentuan pelayanan tersebut. Puskesmas Dempo Palembang saat ini menggunakan sistem Puskesmas yang digunakan oleh admin, unit pendaftaran, unit polri melakukan pencataan data pasien tersebut. Untuk melihat tingkat kesuksesan penerapan Puskesmas di Puskesmas Dempo Palembang, penelitian menggunakan metode Delon EMC Line, di mana metode ini mempresentasikan kesuksesan sistem informasi yang terdiri dari 6 variabel, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, dan pengguna, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Hipotesis penelitian yang terdiri dari 9 hipotesis yang saya gunakan, yaitu salah satunya yaitu hipotesis kualitas informasi berpengaruh positif terhadap pengguna, 2. Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna, 3. Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap pengguna sistem, 4. Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna, 5. Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap pengguna sistem, 6. Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna, 7. Kepuasan pengguna sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna, 8. Pengguna sistem berpengaruh positif terhadap manfaat bersih, 9. Kepuasan pengguna berpengaruh positif terhadap manfaat bersih. Metode yang saya gunakan adalah metode Delon EMC Line yang terdiri dari 6 variabel. Kualitas informasi yang mengukur kualitas keluaran dari sistem informasi menggunakan 6 skala pengukur. Kualitas sistem digunakan untuk mengukur kualitas informasi sistem itu sendiri baik software maupun hardware. Kualitas layanan sebagai sebuah perbandingan dari harapan pelanggan dan persepsi dari layanan nyata yang mereka terima pengguna dari sistem informasi itu sendiri. Kepuasan pengguna merupakan respon umpan balik yang dimunculkan pengguna setelah memakai sistem. Manfaat bersih, keuntungan dirasakan oleh individu dan juga organisasi telah menerapkan sistem informasi itu sendiri. Teknik pengambilan sampel. Sampel merupakan subjek penelitian dan dapat mewakili dari seluruh populasi. Sampel yang diambil dari populasi yang benar representatif atau mewakili. Sampel dalam bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut yang berjumlah 11 saya menggunakan. Di sini saya akan yang menggunakan sampel saya adalah 11 orang. Variabel penelitian ada 6, yaitu 1. X1 merupakan kualitas informasi, X2 adalah merupakan kualitas sistem, X3 merupakan kualitas layanan, Y1 pengguna, Y dan Y2 kepuasan pengguna, dan Y3 hasil bersih atau net benefit. Di sini ada uji hipotesis, uji T ya. Bisa Anda lihat sendiri ada tabel-tabel yang
tabelnya ada uji F X1, X2, X3 terhadap Y1, ada juga uji F X1, X2, X3 terhadap Y2, ada juga uji F Y1 dan terhadap Y2, dan ada juga uji F Y1 terhadap Y3, dan uji F Y2 terhadap uji Y3. Di mana uji F ini saya jelaskan. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen terdiri informasi kualitas sistem quality dan server quality bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent, itu kesuksesan pengguna sistem. Dengan keuntungan apabila F itu lebih besar dari F tabel, artinya ada pengaruh antara variabel X dan secara negatif terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika F itu lebih kecil, F tabel lebih besar, maka tidak ada pengaruhnya terhadap X terhadap antara X dan terhadap variabel Y. Ya, di sini ada uji T juga. Di sini uji T ada beberapa tabel uji T. Bisa Anda lihat sendiri. Uji T saya ada 9, itu tentang hipotesis saya kan. Uji T merupakan, di sini ada uji T kualitas informasi atau X1 terhadap Y1, ada juga X1 terhadap Y2, ada juga X2 terhadap Y1, ada juga X2 terhadap Y2, ada juga X3 terhadap Y1, ada juga X3 terhadap Y2, ada juga Y1 terhadap Y2, ada juga Y1 terhadap Y3, dan terakhir ada Y2 terhadap Y3. Dimana uji sama kayak uji F tadi, kalau lebih tabelnya lebih hitungnya lebih besar, maka ada berpengaruh. Sebaliknya juga, kalau tabelnya hitungnya lebih kecil, maka tidak ada pengaruh dari penelitian ini. Nah, sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih sudah mengizinkan saya mempresentasikan. Bila ada yang salah, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.